Selamat datang di video pembelajaran mengenai pertumbuhan dan aktivitas mikroba hamir. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari bagaimana hamir berkembang biak dan perannya dalam berbagai proses biologis, khususnya dalam industri pangan. Nah, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah kelompok 5 yang terdiri dari Arfian Zutarika, Bintang Krismilin Lambe, Hula Muazza, dan Diva Najwa Sabila. Kami berharap penjelasan yang kami berikan dapat membantu Anda memahami materi dengan lebih baik. Hamir adalah mikroorganisme bersel satu yang termasuk dalam kelompok jamur. Mereka secara alami hidup di berbagai lingkungan, seperti tanah, air, tanaman, dan tubuh hewan. Dalam industri pangan, hamir sangat terkenal karena kemampuannya melakukan fermentasi, yaitu proses di mana hamir mengubah gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Proses ini terutama terjadi dalam kondisi anaerob. Salah satu contohnya adalah proses pertumbuhan hamir pada fermentasi roti. Dalam proses ini dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, inisiasi fermentasi, yaitu khamir bereaksi dengan gula. Ketika khamir atau Saccharomyces cerevisiae dicampurkan ke dalam adonan roti yang mengandung tepung, air, dan gula, mikroorganisme ini mulai aktif. Pada tahap awal, khamir menggunakan enzim untuk memecah gula kompleks dalam tepung, seperti pati, menjadi gula sederhana seperti glukosa. Glukosa ini kemudian digunakan oleh khamir sebagai sumber energi. Yang kedua, respirasi awal. Khamir bernafas. Pada kondisi awal yang kaya oksigen, khamir melakukan respirasi aerob. Proses ini menghasilkan energi yang dibutuhkan hamir untuk berkembang biak. Tahap selanjutnya yaitu fermentasi anaerob. Hamir mulai membentuk karbon dioksida. Ketika oksigen dalam adonan semakin berkurang, hamir beralih ke fermentasi anaerob, yaitu proses tanpa oksigen. Keempat adalah proses pemenggangan, yaitu akhir dari proses fermentasi. Setelah adonan mencapai ukuran yang diinginkan, tahap berikutnya adalah memanggang roti. Selama proses pemanggangan, panas akan membunuh khamir, menghentikan proses fermentasi, dan menguapkan etanol yang dihasilkan. Kemudian, kelima, hasil akhir yaitu tekstur dan aroma roti. Hasil dari fermentasi oleh khamir adalah roti dengan tekstur yang lembut dan berongga. Kemudian, pertumbuhan hamir biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, suhu. Optimal sekitar 25-30 derajat Celcius. Terlalu tinggi atau rendah biasanya menghambat pertumbuhan. Yang kedua, pH. Tumbuh baik pada pH 4-6. Yang ketiga, nutrisi. Khamir biasanya membutuhkan sumber karbon, nitrogen, vitamin, dan mineral. Yang keempat, kandungan air. Lingkungan lembab diperlukan untuk pertumbuhan. 5. Oksigen. Pertumbuhan lebih baik dalam kondisi aerob. Yang keenam, konsentrasi garam dan gula. Yang ketujuh, inhibitor. Zat seperti asam, alkohol, atau pengawet bisa menghambat pertumbuhan. Selanjutnya, tahapan pertumbuhan hamir. Yang pertama, fase atau adaptasi. Hamir beradaptasi dengan lingkungan barunya, mensintesis enzim dan komponen seluler yang diperlukan untuk pertumbuhan. Yang kedua, fase log atau eksponensial. Hamir mulai membelah dengan cepat dan jumlah sel meningkat secara eksponensial. Yang ketiga, fase stasioner. Pertumbuhan mulai melambat karena berkurangnya nutrisi atau akumulasi produk sampingan yang menghambat. Yang keempat, fase kematian. Nutrisi semakin habis dan kondisi lingkungan yang memburuk. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang potensi negatif hamir. Yang pertama, kontaminasi produk. Khamir yang tidak diinginkan dapat merusak rasa dan kualitas pangan. Yang kedua, gas yang berlebihan. Pertumbuhan khamir yang berlebihan bisa merusak
tekstur produk seperti roti. Yang ketiga, masalah kesehatan. Alergi atau intoleransi terhadap khamir dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan reaksi alergi. Yang keempat, alkohol berlebihan. Produksi alkohol yang terlalu tinggi dapat mengganggu produksi non-alkohol. Yang kelima, pembusukan pangan. Khamir bisa merusak buah, sayur, dan produk olahan. Yang keenam, produksi mikotoksin. Beberapa jenis khamir dapat menghasilkan racun yang berbahaya. Demikianlah akhir dari video pembelajaran kita tentang pertumbuhan dan aktivitas mikroba khamir. Kita telah mempelajari bagaimana khamir berperan penting dalam berbagai proses fermentasi, termasuk dalam industri pangan seperti pembuatan roti. Semoga materi ini bermanfaat dan semakin memperkaya pemahaman Anda tentang bioteknologi mikroba.